saya tadi agak sepintas berpikir, misalnya Bang Aiman ada di ruang ini, dalam pertanyaan tadi soal Egener, apa bedanya antara besitter dengan owner itu? Apakah orang yang seperti Mas Aiman ada di ruang ini bisa dimaknai Mas Aiman adalah pemilik tempat ini? Oh, ini kaitan ke isi berangkas ya? Dengan tadi. Ya. Ini ruang publik, Pak. Ya. Ini ruang publik. Ketika bicara privat, santai dulu, Egener besitter santai dulu. Ini kan saya bicara prinsipnya aja supaya kita. Jadi maksudnya segini, saya di sini maka kemudian studio ini punya saya, ya enggak juga dong. Jadi itu semacam common sense ya. Hukum itu juga common sense. Ya. Tapi common sense by evidence. Jadi tidak bisa hanya nalar logika saja. Ya seperti kita bercerita-cerita ini. Ini bentar, supaya pemirsa paham juga. Jadi maksudnya Anda mau meluruskan bahwa apa yang ada di dalam brankas di Rumah Sentul belum tentu itu tanggung jawab dari Febri Adriansyah. Itu yang saya maksud sebagai speaking evidence. Buktilah dan pembuktianlah yang bicara. Maka itu sebenarnya. Tapi berikan kepada saya logika. Ya. Uang yang hampir 1 M ya, 476 miliar plus emas 74 kilogram ada di rumah Febri Adriansyah, dititipkan di dalam berangkasnya. Bagaimana logikanya? Ya Mas Aiman sama, misalnya handphone ini saya pinjam, saya sebentar atau pulpennya beliau, saya kantongi, apakah saya kemudian menjadi pemilik? Itu padahal handphone. Ini punyanya Mas Pak Risangi. Jadi hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Ini refleksi yang kecil, makanya saya bilang ya cause and effect. Penyebab dan akibat itu kan harus diukur secara pembuktian. Namanya evidentiary test. Sabar saja. Jadi kalau saya mau menyampaikan kepada apa yang disampaikan beliau tadi, dasarkan bukti ya. Sebenarnya saya tidak ingin menunjukkan bukti pelaporan yang ada yang disampaikan beliau. Hanya ada dari 13 Januari 2006, 4 Juli 2026, ya 4 Juli 2026, 4 Juli 2026, 5 Juli 2026. 6 Juli 2006, 6 Juli 2000. Nggak ada yang 2025 maksudnya? Nggak ada. Pelaporannya begini maksud saya. Semua. Ya kita boleh bercerita-cerita, tetapi fakta. Ya ini dokumen yang diserahkan dari penyidik. Ya. Jadi nggak ada laporan dari Bung Sugeng? Ada. Jadi itu yang saya katakan. Laporan sebenarnya apa kan itu? Esensinya dari penyidik. Dari penyidik. Penyerahan berkasnya. Laporan itu kan penyelidikan dulu mungkin dengan laporan tipe A, Dumas itu sebagai laporan tipe A. Ketika ditemukan peristiwa pidananya, dijadikan laporan tipe B pada tahun 2026. Itu teknis hukum yang sangat mudah dijelaskan. Tahun 2024, 2025 ya itu yang saya katakan. Kita harus membedakan mana cerita mana memang fakta. Itu tidak, itu hanya menjadi rujukan Dumas masyarakat. Ini faktanya. Gitu yang diserahkan dari Kortas kepada kejaksaan. Iya, itu Dumas masyarakat. Oke, itu satu. Ya, kami kan tidak mendapat laporan membuat laporan tipe B. Jadi begini. Tapi Dumas yang kemudian dilakukan penyelidikan. Ketika dalam penyelidikan ditemukan peristiwa pidana, maka dibuatkan laporan. Itu yang saya bilang speaking evidence. Boleh orang membuat laporan sebanyak-banyaknya, tapi buktinya bicara apa? Itulah. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kedua, nggak apa-apa Mas, kan kita biasa berdiskusi dalam hal-hal semacam ini. Ketiga, sebenarnya apa yang disampaikan beliau Pak Menteri bayangan kita. Karena bagaimanapun kan sudah Menteri juga Pak. And on the bar tadi. Penuntutan, satu penuntutan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi realitasnya bagaimana Pak? Kalau klien kami harus berjuang, maka dia bisa menjadi piala bergilir. Hari ini diperiksa ini, tidak berhasil, bisa diperiksa juga di tempat yang lain. Karena ada ruang penuntutan yang dipisah-pisah. Ini realitas yang terjadi. Maka, kalau meminjam istilah Bang Saud, ya kan, ini kan harus professional judgment. Itu kan harapannya kan sama Mas Yudi, Dinda juga begitu. Soal pertanyaan nanti ada jawabannya di kelasnya kan. Nah, apa yang disebut professional judgment justru tidak terjadi di sini. Ini yang terjadi, yang kenapa diajukan pra peradilan karena unprofessional judgment, Pak. Bahkan ada terjadi misjudgment by official. Misalnya, kok bisa penetapan tersangka itu 2? Ya kan? Nah, 2 kali. Itu lagi, ya kan? Kemudian juga sebenarnya saya hanya ingin menutup tadi pandangan beliau.
seperti apa sih penegakan hukumnya? Seolah-olah kan dalam kasus ini ada potret buram ya, termasuk beliau bahwa ini tidak mensupport pemerintahan Pak Prabowo. Justru saya mendorong bahwa kalau penggunaan instrumen pengungkapan perkara itu tadi yang namanya whistleblowing system atau justice kan ada di dalam cita Presiden Prabowo yang melanjutkan itu. Tapi bagi saya sebenarnya konsep atau whistleblowing system atau justice collaborator itu kan tinggal biasa yang diterapkan bubur panas ya oleh teman-teman, ya kan, mulai dari pinggir atau sampai ke titik tengah, ya kan. Atau kalau mau pakai pendekatan pembuktian dalam hukum lingkungan, anak tangga itu kan biasa stair system, ya, dari bawah sampai ke atas. Atau pakai pendekatan air terjun, pimpinannya dulu ditangkap, big fish itu kan, kemudian harusnya kan catch fish, ikan kecil dulu baru ikan besar, misalnya seperti itu. Air terjun, ya, itu juga dipakai dalam undang-undang pers. Tapi hari ini jawabannya kita belum bisa mendapatkan apa yang disebut dengan informasi yang penting tentang perlindungan saksi dan korban itu. Nah, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHAP yang baru, terutama pasal 91, kok bisa ada satu nafas. Isinya mengatakan jangan menegakkan hukum menimbulkan prasangka bersalah. Saya agak merenung, kenapa kok kemudian pembentuk undang-undang, ya, termasuk praktek peradilan menerima ini? Apakah proses yang lalu-lalu itu salah? Ya, yang disebut dengan mempertontonkan posisi seorang yang disebut sebagai public shaming, ya, dipakaikan borgol dan sebagainya. Mungkin Bang itu pada konsep ideologisnya pas, tapi hari ini undang-undang itu justru melarang bahwa public shaming itu, ya, tidak juga menimbulkan efek apa-apa, bahkan kecenderungan pelanggaran HAM. Karena, ya, bagaimana kalau terjadi misjudgment by official, salah dalam menerapkan faktanya, error in fact, salah dalam menerapkan prosedurnya, error in prosedur. Kalau nah, dua ini saya sih itu diberlakukan kepada masyarakat sipil yang lain. Enggak, tapi ini buat pasal Febri justru harus dipakaikan itu. Oh iya, makanya filosofinya ada. Malah kebalikannya. Justru kita ajukan ini Bang sebagai alasan pra peradilan. Kita kontes saja apakah praktek peradilan ini menjalankan itu. Kita sepakat tadi bahwa proses pembuktian itu harus professional judgment. Tapi bagaimana kalau terjadi unprofessional judgment? Bahkan terjadi misjudgment by official. Sebenarnya saya ingin membuka dokumennya, tapi biarlah proses peradilan itu berjalan dan kita sama-sama mempercayakan proses peradilan itu. Sekalipun hari ini ada pandangan dari trust tadi menjadi distrust, tapi kita tidak berharap hal itu terjadi. Kita keadilan sebagai substansi dari proses peradilan itu kan diamondnya demokrasi, Bang. Ya, berliannya demokrasi adalah pada keadilan. Maka saya katakan jangan sampai masyarakat kita siapapun itu, ya, bermimpi tentang keadilan aja sulit, apalagi mendapatkannya. Nah, ini yang saya sebenarnya ingin tutup pada komentar hari ini. Rakyat bersuara, terima kasih menjadi perhatian penuh. Marilah memperjuangkan tadi istilahnya hukum sebagai panglima. Pandangannya almarhum Prof. Charles Simawan itu. Hanya memang dalam dekade sekarang, Bang, hukum sebagai panglima yang ada problem politik juga sebagai panglima, ada sosial juga panglima, ekonomi. Yeah. Jadi tidak satu panglima. Pertanyaannya, kalau lima-limanya jadi panglima, ya kan? Lantas seperti apa? Tapi saya percaya bangsa ini adalah bangsa besar, bisa menyelesaikan kasus ini, termasuk kasus yang sekarang berjalan. Sebentar, saya mau tanya terakhir ke Prof. Firman. Bukti-buktinya sudah begitu telak. Jumlahnya juga begitu banyak. Anda sebagai pengacara, apakah, saya menanyakan secara jujur, memiliki kesulitan dalam melakukan pembelaan? Silakan. Saya pikir memang kita tidak boleh hanya karena deret hitung dan deret angka, kemudian kita bersikap prejudis. Fungsi advokat salah satunya adalah memastikan keadilan itu juga bekerja, peradilan itu juga bekerja. Jadi advokat tidak dalam posisi, termasuk saya tidak dalam posisi untuk membuat peradilan itu tidak bekerja, bahkan pembuktiannya harus seterang cahaya kalau bahasa teman-teman di Pusako, ya Bang. Nggak, artinya begini, kalau seandainya memang mudah, bayangan saya menggunakan logika sederhana, maka bisa dijelaskan sejak sekarang.
yang berpekan-pekan tidak bisa dijelaskan. Katakanlah misalnya emas itu dari Don Rito. Bagaimana kemudian bisa emas, uang berada di rumah Pak Febri? Pertanyaan sederhana, apakah bisa dijawab soal itu? Ini kita masih nguji proseduralnya dulu. Artinya kan ada kesulitan untuk menjawab itu. Ya, masih tidak. Proses itu kita ikuti saja. Bukan, kalau seandainya memang mudah, maka dengan mudah secara logika bisa dijawab. Iya. Artinya kalau dan memang ada hubungan yang jelas tadi ya. Saya mohon maaf, karena ini berpekan-pekan yang kemudian tidak ada kejelasan. Anda tidak bisa menjawab soal itu. Saya menjawab tadi bahwa kita masih menguji aspek proseduralnya. Dan jawabannya adalah? Jawabannya kita melihat ada unprofesional prosedural. Bukan soal prosedur, soal kepemilikan yang saya tanyakan. Soal kepemilikannya, emas dan uang. Ya biarlah nanti Pak Anda tidak lain menjawab kita itu. yang menjawab. Baik. Kira-kira itu. Terima kasih.